Kalian tahu nggak sih, kata sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, socius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara harfiah, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam bermasyarakat. Sosiologi lahir karena efek revolusi industri. Akibat revolusi tersebut, banyak sekali tenaga kerja dan urbanisasi yang dieksploitasi. Nah, karena itu masyarakat dibagi menjadi kelompok-kelompok sosial tertentu. Sosiologi diperkirakan muncul pada pertengahan abad ke-19. Auguste Comte adalah seorang pendiri sosiologi karena dialah yang pertama kali menekankan penggunaan ilmu pengetahuan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Peter L. Berger ya. Nah, Berger ini dikenal luas karena pemahamannya mengenai sebuah realitas sosial itu bagian dari sebuah kesadaran diri. Nah, karya-karya Berger itu memusatkan perhatian pada suatu hubungan antara individu dengan kelompok. Nah, analisisnya tentang masyarakat sebagai realitas subjektif menunjukkan bahwa proses konsepsi individu tentang realitas ini membutuhkan adanya interaksi antara struktur sosial. Di Indonesia sendiri kita sudah diajarkan sosiologi sejak lama pada masa Sri Paduka Raja yang ke-6. Dulu juga ada ajaran dari Walung Reh yang mengajarkan tentang hubungan dengan masyarakat Jawa yang berasal dari beragam golongan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu sosiologi sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia itu cuma punya sekolah tinggi hukum di Jakarta yang ngajarin ilmu sosiologi dengan materi-materinya dari buku filsafat sosial. Nah, pada tahun 1934 hingga tahun 1935, pelajaran ilmu sosiologi ini dihentikan karena murid banyak yang tidak suka dan tidak relevan karena mereka lebih relevan dengan ilmu hukum yang hukumnya bersifat positif. Pada masa itu, pengajaran ilmu sosiologi itu dilandaskan pada teori Leopold van Wyss dan Beer Dehaan. Beliau memberikan pengaruh yang sangat besar pada dunia akademis Indonesia. Salah satunya adalah teori Selo Soemarjan tentang ilmu sosiologi yang masih terkenal hingga hari ini. Berikut diantaranya struktur sosial. Struktur sosial merupakan hubungan antara unsur-unsur dalam masyarakat secara umum, seperti norma dalam masyarakat yang dianggap sebagai aturan biasa. Dan yang kedua, yaitu proses sosial. Proses sosial adalah proses timbal balik di dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan yang mempengaruhi sistem sosial di dalam berbagai lembaga kemasyarakatan. Hal ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola di antara kelompok di dalam masyarakat. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, seorang bernama Senario Kolopaking telah memberikan ilmu sosiologi kepada Fakultas Sosial di Universitas UGM. Kemudian, pendidikan pun mulai membuka kesempatan bagi para mahasiswa lainnya untuk belajar di luar negeri sejak tahun 1950. Semenjak saat itu, banyak orang Indonesia pun yang ikut mendalami ilmu sosiologi. Sekian video dari kami, terima kasih. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyertai